Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi yang menarik, aktual dan terpercaya seputar pembelajaran di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya Salsabila Pramesti, inilah laporan Jendela Dunia selengkapnya. Senin 14 Oktober 2025 kemarin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 5B, mengadakan kuliah secara offline yang dilaksanakan di ruang 11 lantai 3 gedung Fakultas Dakwah. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita adalah Bapak Dr. Adi Kusuma FIKOM MSI, yang mana beliau pasti memberikan tugas berupa learning journal serta berbagai tugas baru lainnya yang akan kita bahas pada laporan hari ini. Oke, baiklah pemirsa, pada laporan pertama kali ini, seperti biasanya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5B membaca doa sebelum kegiatan perkuliahan berlangsung. Dan dilanjut sesi absensi yang dibacakan oleh Pak Adi sampai selesai. Setelah sesi absensi selesai, sama seperti pertemuan sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang menampilkan layaknya seorang awak media. Ada yang menjadi seorang reporter, news anchor, narasumber, serta kameramen. Pemirsa, pada pertemuan ke-6 kali ini, adapun yang bertugas adalah kelompok 5. Ada Revi kelompok 5. Ada Revi menjadi seorang news anchor, Helmi sebagai reporter, Dani dan Risma sebagai narasumber. Pemirsa, karena kelompok 5 hanya beranggotakan 4 orang, tidak ada yang menjadi kameramen. Dan untungnya, ada Fadli yang bersedia untuk menjadi kameramen. Saat kelompok 5 ingin memulai tugasnya, ada beberapa kendala teknis yang terjadi saat itu, sehingga kelompok 5 menunda penampilan mereka di akhir presentasi. Baik pemirsa, laporan kedua datang dari kelompok 4 yang mempresentasikan makalah yang mereka kerjakan. Pemirsa, pada pertemuan kali ini, kelompok yang maju sama seperti penampilan, hanya saja ditambah Safa yang menjadi seorang moderator. Adapun yang dibahas oleh kelompok 4 pada pertemuan ke-6 kali ini tentang membedah jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Mirsa, untuk mengetahui secara mendalam akan saya hadirkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kelompok 4 yakni membahas tentang membedah etika jurnalisme data dan investigasi dalam bingkai landasan hukum jurnalisme. Yang mana pengertian dari dua jurnalisme, yakni jurnalisme investigasi dan jurnalisme data, itu sangat berbeda. Yang mana jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada penelusuran mendalam terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mengandung kejanggalan. Sedangkan jurnalisme data adalah jenis jurnalisme yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan berita yang akurat dan mudah dipahami. Adapun prinsip utama etika jurnalisme data dan penerapannya ada kejujuran, transparansi, akurasi, verifikasi, dan juga tanggung jawab sosial.
Adapun perbedaan etika jurnalisme data dan jurnalisme investigasi, yakni menyajikan data agar menyesatkan publik, etikanya berkaitan dengan akurasi, transparansi sumber data, serta perlindungan terhadap privasi individu. Sementara itu, jurnalisme investigasi yakni lebih menekankan kepada keberanian dan tanggung jawab moral dalam mengungkap fakta tersembunyi yang sering berkaitan dengan pelanggaran hukum atau kekuasaan. Pemirsa, setelah presentasi selesai, selanjutnya penampilan dari kelompok 5. Yang mana menampilkan berita tentang Pondok Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Berita itu membahas tentang ambruknya musola atau masjid yang menewaskan beberapa santri pada waktu sholat asar. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup laporan kita pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita pada pagi hari ini. Nantikan laporan Jendela Dunia lainnya yang menarik, seru, aktual, dan terpercaya setiap hari pada jam yang sama. Dan atas nama tim Jendela Dunia, saya Salsabila Pramesti pamit undur diri dan sampai jumpa.